Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fi mabda' amrin wa muntaha adada ma wasi'ahu ilmullah ma ba'd fa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim Iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita hari ini akan membahas tentang aqsamul hadis bi'tibari ma yudhafu ilaihi atau bi'tibari qailihi. Karena kemarin kita sudah membahas ya apa itu aqsamul hadis bi'tibari al-qabul war radd. Nah, sekarang bi'tibari qailihi. Nah, di sini beliau tidak tartib atas taksim ini ya. Yang kita tahu kan hadis itu bi'tibari apa? Qailihi yanqasimu ila salasati aqsam. Ya, bi'tibari al-qail law kana al-qail huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-marfu'. Tsumma idza kana sahabiyan fa huwa mauquf wa idza kana tabi'iyan fa huwa wa man dunahu fa huwa maqtu'. Nah, di sini beliau itu menaruh apa? Al hadis mauquf itu di bait yang ke-17. Nah, jadi nanti kita loncat sebentar ya. Loncat terus balik lagi. Nah, qala asy-syaikhu rahimahullahu wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wa ma adaftahu ila al ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Nah, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wa ma adaftahu ila al ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Nah, zukin ay ulim. Nah, itu dia dua bait membahas tentang aqsamul hadis bi'tibari qailihi. Langsung saja kita bahas syarah ma al-masail al-mustafada min hadainil baitain. Ya. Yang pertama, al-masalatul ula, definisi apa itu al-haditsul marfu'. Sini beliau berkata, qala asy-syarihu hafizahullah, al-haditsul marfu' huwa al-muradu biqaulin nadhimil marfu' huwa. Ini kali apa? Ini taruh apa? Syartotan ya, antara wa huwa sampai sebelum huwa itu kasih syartotan. Apa itu arti syartotan? Berarti dua apa jumlah di antara dua syartoh ini itu jumlah mu'taridah. Jadi bacanya al haditsul marfu'u huwa langsung. Al haditsul ladzi itu ya. Al haditsul marfu'u huwal haditsul ladzi. Nah, di sini beliau apa mengartikan ma yang di matan yang wa ma udhifa lin nabi. Wa ma itu apa? Ismun mausul kan? Ya kan, ma al mausul. Nah, di situ alladzi artinya. Nah, beliau ngartinya al hadis ya kan. Wal haditsul ladzi adafahu as-sahabi aw at-tabi'i aw man ba'dahu lin nabi. Di matan di manzumah Syekh Baiquni berkata apa? Wa ma udhifa. Udhifa itu apa? Fi'lun mabniun ala majhul ya kan ya. Di sini tidak dikasih tahu siapa fa'ilnya. Nah, di sini Syarih hafizahullah menjelaskan apakah harus sahabi yang menisbatkan qaul atau fi'il tersebut ke Rasulullah? Tidak. Bahkan tabi'i atau bahkan ma ba'da tabi'i hatta fi zamanina. Kita kalau ngomong apa? Qala Rasulullah. Itu hadisnya hadis apa namanya? Hadis marfu'. Nah, karena kita menisbatkan qaul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Al haditsul ladzi adhafahu as-sahabi aw at-tabi'i aw man ba'dahuma lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan aw hukman. Nah, itu dia. Baik qaul atau fi'il atau beliau takrir terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat ya kan. Dan gak mungkin kan tabiin kan. Biasanya yang sama beliau itu sahabat.
au sifatan. Nah, sifat di sini apa? Berarti syama'il, ya kan? Au hukman. Nah, apa arti hukman di sini? Bukankah hukum itu diambil dari aqwalir Rasul sama fi'ilnya? Nah, maksud dari hukman di sini apa? Ma fi hukmil marfu. Nah, ma fi hukmi al marfu. Jadi al marfu bagi jadi dua lagi. Ada marfu sharih, ada marfu hukmi. Nah, marfu sharih ya langsung dikatakan qala Rasulullah au fa'ala Rasulullah kada wa kada. Kalau hukmi atau marfu hukman itu apa? Misal tadi nanti akan dijelaskan di al-mithal. Maka di sini al-mas'alah atsaniyah beliau menjelaskan mithal. Nah, wabil mithali yattadihu al-maqal, ya kan ya. Mithalul qawli qaulur rawi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada. Dan seperti apa yang sudah kita tamsilkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kan semuanya min aqwalin nabi, ya kan ya. Nah, itu semua bisa jadi contoh buat hadis marfu yang qauli. Kemudian wa mithalul fi'li qaulus sahabi fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada. Contohnya nanti hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata apa? Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah al-isya wal maghrib wal isya jami'an. Nah, dijamak kan. Itu syahidnya mana? Di misalnya syahidnya mana? Isnadu as-sahabi. Siapa itu sahabinya? Abdullah bin Umar. Al-fi'l itu salat isya sama maghrib jam'an ke siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syahidnya. Syahid hadis marfu fi'li. Wa mithalut taqrir an yaqula as-sahabiyyu ukila ad-dabbu ala ma'idatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang makan waktu itu? Di depan Nabi. Saifullah al-Maslul. Siapa? Khalid bin Walid. Makan apa? Makan biawak Arab, ya kan? Nah, dia makan terus sama Rasul, ya udah dibiarin. Enggak di apa? Kalau pemah haram pasti ditanbih kan, dilarang kan. Nah, berarti hukumnya halal. Dan ini hadisnya hadis muttafaqun alaih. Wa mithalu sifah. Nah, di sini mithalu as-sifah. Ya kan fi qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Qaulul Bara, Al-Bara bin Azib ya, sahabat Nabi. Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Apa marbu'? Rab'atan minal qaum artinya apa? Ideal gitu. Enggak jangkung banget. Ini kan orang jangkung banget kelihatannya gimana gitu badannya. Enggak juga pendek. Jadi ya udah manusia paling ideal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra. Apa hullatun hamra? Hulla itu ya ma yatarakabu min thiyabain ya. Thiyabain itu ima fauq wa tahat atau baju kemudian di atasnya baju lagi yang biasanya dipakai para habaib tuh. Nah, itu hullah namanya. Ya kan ya? Tahu kan ya? Yang habis jubah ada jubah lagi yang nah itu namanya hullah hamra. Nah, hullah hamra ini apa? Berarti baju merah. Boleh dong pakai baju merah. Ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Jadi orang Arab itu dahulunya kita ngomong ini istitrodan ya, ngomongin isi hadisnya ya. Merah itu di bahasa apa di orang Arab zaman dulu tuh nggak ada warna bunyi coklat itu nggak ada. Adanya cuma merah, kuning sama biru, warna-warna dasar. Jadi coklat itu mereka bilangnya juga merah, ahmar. Nah, jadi sebagian ulama mengartikan merah di sini apa? Ahmar yang dakin, coklat. Karena kalau ahmar yang koni yaitu merah, biasanya merah MU gitu kan ya. Itu buat cewek itu. Nah, ulama makruh hukumnya. Ada yang bilang gara-gara itu tasbihan bil fusaq. Karena yang pakai itu orang-orang fasik, kayak makruh. Seperti itu. Wa mithal hukmi dan madhinnah al-ahadits yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah itu di mana? Kutubus Syama'il ya kan ya? Kutub Asy-Syama'il yang di mana tuh kebanyakan menjelaskan tentang sifat al-zahirah. Wa mithal hukmi. Nah, ini kebalikan dari misal atas semua itu tadi, itu adalah al-hadits al-marfu as-sharih, ya kan ya? Kalau sini al-hadits al-marfu al-hukmi. Qaulus sahabi umirna bikadza au nuhina an kadza au yaqulu minas sunnati kadza. Kalau bisa kita bilang umirna itu hadis marfu.
kan bisa saja nyuruh sahabat gubernur atau sebagainya lainnya. Nah, karena kalimat amaro itu kan biasanya minal a'la ya adna, ya kan ya. Yang nyuruh itu yang a'la, yang lebih tinggi derajatnya. Nah, siapa yang derajatnya lebih tinggi daripada sahabat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sesama sahabat itu namanya iltimas, ya kan ya. Iltimas. Nah, kata ulama ini adalah hadis marfu hukmi atau opini atau hukum yang dimana itu hukum atau opini yang tidak ada majal lirra'yi fihi. Nah, ijtihad. Nah, nggak mungkin ada ijtihad. Misalnya apa? Tentang ahwalul qiyamah, masail di kuburan. Nah, sahabat menceritakan itu. Mungkin nggak itu sahabat sendiri langsung melihat? Nah, enggak kan? Nah, itu tidak mungkin kecuali sahabat tersebut mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi disyaratkan sahabat tersebut. Nah, ini syarat yang kedua ya. Syarat pertama, mala majal lirra'yi lahu ijtihad. Yang kedua apa? Syaratnya sahabatnya la ya'khudhu an ahlil kitab. Nah, enggak boleh sahabat itu sahabat yang pernah belajar kutub-kutub Samui sebelumnya. Karena barangkali itu dia ambil dari Taurat atau Injil. Contoh kayak Abdullah bin Salam yang namanya Dzul Husain, ya kan ya. Kemudian diganti sama Nabi namanya Abdullah. Ya kan ya? Abdullah bin Salam, ya kan ya. Itu kan sebelumnya Nasrani. Atau sebelumnya Yahudi. Sebelumnya apa? Yahudi. Bahkan min ulama Yahud. Nah, kalau yang menceritakan sahabat tersebut, maka nggak bisa. Barangkali itu beliau menceritakan dari kitab Samawi sebelumnya. Atau ahwalul anbiya, menceritakan tentang Nabi Syam'un atau Nabi siapa. Nggak mungkin kan langsung lihat langsung, kecuali dengan wahyu, dan wahyu itu turunnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya hadis al-marfu al-hukmi. Itu dia al-faidah atau al-mas'alah as-tsaniyah. Semoga jelas ya. Lanjut, selanjutnya al-mas'alah as-tsalitsah. Yadkhulu fil marfu al-muttasilu wal mursalu wal munqati. Ini namanya ihtirazat at-ta'rif. Ya kan? Ihtirazatut ta'rif. Harusnya didahulukan sebelum misal, ya kan? Habis ta'rif, selanjutnya muhtarazat, ya kan? Yadkhulu fil marfu. Di sini apa? Kan ngomongnya apa? Ma adhafahu sahabi aw tabi aw man ba'dahum, gitu kan? Apakah harus muttasil? Nggak harus. Nah, di sini yadkhulu fi al-muttasil wal mursal. Nah, itu apa? Ada tabi'i langsung menisbatkan qaul atau fi'il kepada Rasulullah, ya kan? Wal munqati', di tengah-tengah syaratnya ada yang terhapus. Wal mu'dhal wal mu'allaq. Kayak kita, kalau kita langsung ngomong qala Rasulullah itu mu'allaq, karena kita nggak nyebutin sanad. Nah, itu dia yang yadkhulu fil marfu. Masuk dalam marfu itu semua. Wa kharaja anhu. Nah, wa kharaja anhu apa? Al mauquf wal maqtu. Karena al mauquf sama maqtu itu qasim dari marfu. Ya, qasim dari marfu. Masalah rabi'ah, hukmul marfu. Nah, sekarang apa hukumnya? Apakah marfu itu udah pasti sahih? Udah pasti kan qaul Nabi nih. Qaul Nabi itu pasti benar. Ya memang perkataan Nabi itu pasti benar. Tapi apakah semua yang benar itu dikatakan Nabi? Ya enggak harus kan. Makanya hukum marfu tergantung sanadnya. Nah, imma sahih atau hasan atau dhaif, atau bahkan bisa juga maudhu. Kan ada yang disebatin al-badinjan apa? Dawaun likulli da. Nah, itu kan ya. Itu kan dinisbatkan ke Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah ngomong itu? Enggak. Nah, itu hadis maudhu. Nah, seperti itu ya. Lanjut, setelahnya al-hadis. Kita loncat dulu ya. Sebelum kita baca maqtu, kita baca dulu al-hadis apa? Al-mauquf, al-bait as-sabi asyar. Nah, itu. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Nah, zukin di sini dari kata apa? Ini fi'il madhi mabni lil majhul. Nah, aslinya apa? Zakina yazkanu ala wazni alima ya'lamu. Jadi dia artinya alima ya'lamu waznan wa ma'nan, gitu ya. Wa ma adaftahu ilal ashab. Nah, al-masail al-mustafadah. Al-ula, di sini kita bahas dulu definisinya. Al-ula al-haditsul mauquf. Itu logatan apa? Mauquf atau wakaf ya, wakaf. Wakaf kan habs, ya kan. Berarti
Mauquf itu al-syai' al-mahbus. Nah, itu al-hadis al-mauquf. Kenapa al-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu disebut marfu? Lirtifa'ihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa li rif'ati manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mauquf? Liwuqufihi an, karena dia ter apa? Tadi kan logatnya al-habs. Dia kayak terjerat sampai di sahabat saja, nggak nyampe tinggi ke Nabi kan. Huwa ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin. Nah, di sini min qaulin aw fi'lin saja. Gimana takrir? Masuk nggak? Nanti dibahas. Nah, wa ma udhifa ila sahabi. Nah, ma udhifa ila sahabi. Di sini juga majhul. Ya kan? Fi'il madhil majhul udhifa. Siapa yang yudhif? Apakah harus tabi'i? Nggak harus juga. Nah, bisa tabi'i, bisa tabi'i atau man ba'dahum. Dan siapa itu sahabi? As-sahabi, apa definisi sahabi? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi walau marrah, walau lahzah. Dan dia beriman kepada Nabi. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Nah, itu dia definisi sahabat. Bagaimana kita tahu orang tersebut sahabat? Ya mutawatir. Contohnya kayak siapa yang nggak tahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kan? Itu mutawatir. Atau sedikit di bawahnya al-ishtihar atau syuhrah. Itu di bawahnya apa? Di bawahnya mutawatir. Contoh kayak sahabat Uqasha ibn Mihsan. Nah, itu kan masyhur, itu sahabat. Atau kita tahu dengan apa? Ada sahabat yang menyaksikan bahwasanya orang tersebut sahabat. Itu contohnya kayak Sayyidina Humamah ibnu Abi Humamah, ketika beliau wafat disyahadatin sama Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya hadza sahabi. Nah, beliau itu sahabat. Atau yang paling bawah itu orang tersebut ngaku sendiri, ana apa? Sahabi. Contoh kayak siapa? Kayak man akhiru as-sahabi wafatan, siapa? Hah? Abu Tufail ya kan ya? Abu Tufail yang di Kufah itu. Itu kan paling terakhir beliau ketika wafat apa? Nggak ada orang yang di muka bumi ini yang pernah melihat Nabi sekarang kecuali ana. Nah, itu. Nah, beliau ngaku, ana, ya berarti ana tuh sahabat gitu kan. Seperti itu. Nah, ngaku sendiri. Tapi disyaratkan apa? Disyaratkan adanya apa? Pengakuan tersebut. Ini ada dua syarat nih. Orang tersebut masyhur baina apa? Di antara masyarakat orang tersebut, beliau itu adil. Nah, beliau itu apa? Beliau adil. Karena ini mengaku dirinya kan. Ini nggak ada tanakut sama apa? Bahwasanya ijma ulama bahwasanya as-sahabi kulluhum udul. Kok di sini disyaratkan udul? Ya karena dia ngaku dia sahabat. Maka disyaratkan dulu dia adil dulu, baru dia ngaku bahwasanya dia adalah sahabi. Yang kedua, syaratnya nggak boleh lebih dari 100 tahun setelah apa? Nabi wafat. Kan Nabi pernah ngomong bahwasanya nggak ada orang setelah satu apa? Ba'da hadzal qarn ya kan. Ma'ala wajhil ardi yang masih hidup. Nah, nggak ada orang yang masih hidup yang sekarang nih bersama saya, kata Nabi kan. Ketika beliau sebelum wafat, ketika beliau sakit itu. Nggak ada yang di atas muka bumi sekarang ini bakal hidup lebih dari 100 tahun. Nah, maka disyaratkan apa? Nggak boleh lebih dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi. Berarti maksimal tahun berapa? 111 Hijriah. Nah, maka kok ada yang ngaku-ngaku setelahnya? Itu udah pasti Dajjal. Makanya ada. Bayangin, di tahun 600 Hijriah itu ada yang ngaku Nabi dari India. Aku Nabi, ngaku sahabat. Namanya Rotan al-Hindi. Kata yang Dhahabi ya, Pak. Iblis ahsan minhu. Nah, iblis ahsan minhu huwa dajjal bila raib. Ngaku sahabat. Kenapa? Li'annal ashab la yakdzib. Nah, sahabat enggak mungkin berbohong. Nah, ini jelas banget bohongnya itu kan. Ngaku sahabat Nabi. Itu Rotan al-Hindi. Karena dia enggak memenuhi syarat. Bayangin tahun tahun ke berapa tadi? Abad ke-6. Aku sahabat Nabi. Nah, ini kita hukumi
yang qaul sahabat atau fi'lus sahabi itu kita hukumi hadis mauquf apabila tidak ada qarinah ya dulu ala apa? Ala annahu fi hukmi raf'i tadi. Contohnya kayak misalnya dia ngomong apa? Ini qaulus sahabi, tapi yang dia ngomongin apa? Minas sunnati kada. Ya kan ya? Atau dia ngomong umirna bikada tadi kan ya? Udah jelasin ya. Au nuhina bikada. Nah, itu enggak bisa. Ya bukan bisa, itu hukumnya bukan hukum mauquf lagi, itu mauquf lahu hukmur raf'i. Nah, seperti itu. Atau dikoitkan, hadza mauquf ala misalnya Sa'id ibn Musayyib. Kita lihat Sa'id ibn Musayyib ini siapa? Sahabi atau tabi'i? Tabi'i. Atau mauquf ala Zuhri. Zuhri ini sahabat atau tabi'i? Tabi'i, ya kan ya? Jauh? Tabi'i. Maka itu bukan mauquf. Bukan mauquf istilahi artinya. Itu mauquf lugawi ya kan. Mauquf lugawi artinya mahbus ada hadal kalam atau hadal fi'il mahbus ala hadat tabi'i seperti itu. Wa ma'na zukin ay ulima udah dijelaskan tadi ya. Al-mas'alatu tsaniyah lam yajri nadhimu fi ta'rifil mauquf atau taqrir. Nah, tadi kan di atas apa? Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauquf. Nah, mana takrir enggak disebutin? Nah, dijelasin di bawah. Kata beliau apa? Wasakata an taqririhim kabni shalah fil muqaddimah. Jadi beliau di sini siapa? Membaikuni beliau itu ittiba'an bi sahibil muqaddimah. Yaitu siapa? Imam Ibnu Shalah. Di mana beliau juga mengatakan mauquf itu maudhifa ila sahabi min qaulin fi'lin saja. Enggak nyebutin takrir. Nah, siapa yang jelasin? Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuqat. Nah, beliau punya nukat ala Ibnu Shalah. Kata beliau apa? In sakata sahabiyyu amma yu'malu aw yuqalu bihadratihim fala yunkirunahu. Dan mereka tidak mengingkari. Di sini ada tafsil hukumnya. Apa itu? Al-hukmu fihi annahu, yang pertama, kasih nomor 1 nih. Yang pertama apa? Idza nuqila fi mithli dzalika huduru ahli al-ijma'. Misal yang hadir di kejadian tersebut misalnya apa? Ada al-asyarah mubasysyiru bil jannah. Al-asyarah al-mubasysyruna bil jannah ada semua di situ. Atau ada yaitu kan mereka semua ahlul ijma' ya kan ya. Fa yakunu naqlan lil ijma'. Maka ini hadisnya ini masuknya apa? Ini masuknya adalah menukil ijma' sahabi. Yaitu ijma' apa? Ijma' as-sukuti ya kan ya. Wa in lam yakun naqlan lil ijma' atau yang hadir situ cuma 2 atau 3 orang saja di kejadian tersebut. Kan wa in lam yakun naqlan lil ijma'. Ini kalimat naqlan lil ijma' kalau antum balik ke masdar aslinya ke nukat nggak ada, adanya wa in lam yakun gitu aja. Jadi sini beliau nambah kalimat ini untuk ditaudih. Wa in lam yakun naqlan lil ijma' fa in khala an sababin mani'in minas suquti wal inkar. Nah, kok di situ tidak ada sesuatu yang menyebabkan apa? Sahabat tersebut diam. Jadi kan di zaman sahabat itu zaman setelah wafat Nabi kan itu kerajaan ya. Barangkali ada raja yang misalnya zaman Umawi itu nggak boleh ngapain gitu. Nah, itu kan salah satu sebab kenapa sahabat itu diam saja. Padahal itu yang dilakuin misalnya sesuatu yang mungkar, tapi sahabat nggak bisa mengingkari gara-gara kerajaan misalnya. Jadi ya udah diam saja sahabat. Apakah itu bisa disebut hadis mauquf takriri? Nggak bisa. Kalau ada sebab yang menyebabkan apa? Sahabat tersebut nggak bisa mengingkari. Nah, tapi kalau nggak ada penyebab, maka itu hadisnya hadis mauquf. Nah, seperti itu ya. Sama kayak di zamannya apa? Zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau kan nggak boleh apa? Nggak boleh melaksanakan majelis hadis. Beliau jadi istilahnya tahanan rumah. Nah, tapi ada murid-murid tulabul ilmu yang hirs ala talabil hadis, misalnya kayak Baqi bin Makhlad jauh-jauh dari Andalus, bayangin. Dari Andalus ke Baghdad cuma mau ngambil hadis dari Imam Ahmad. Tapi beliau ternyata tahanan. Gimana tuh? Udah jalan kaki loh, jalan kaki dari Andalus. Dari Eropa tuh. Ke mana? Ke Baghdad. Ya Imam Ahmad bin Hanbal enggak bisa apa-apa. Jadi disuruh ente jadi apa? Jadi pengemis depan rumah ana, sosokan jadi pengemis, nanti ana kasih setiap hari 2 hadis 3 hadis. Nah, akhirnya Baqi bin Makhlad juga ketika mentahdis
Nggak bisa, haddatsani Ahmad bin Hambal, nggak bisa. Nah, langsung apa? Langsung ke yang setelahnya. Nah, qala, siapa gurunya Ahmad bin Hambal? Nah, itu di sini tadlisnya sama kayak misalnya sahabat tersebut nggak bisa mengingkari gara-gara misalnya kerajaan tersebut syadid atau sebagainya. Itulah, itu contoh saja penyebab di mana tidak bisa mengingkari suatu pekerjaan. Nah, masalah salitsah, misalul qaul. Nah, ini udah ta'rif ya. Lanjut ke misal. Misalul qaul, qala Abu Darda radhiyallahu anhu, innaka la tafqahu kullal fiqhi hatta tara lil Qur'ani wujuhan. Nah, ini syahidnya mana? Nisbat qaul ila siapa? Ila Abi Darda, dan beliau adalah sahabi, maka hadisnya hadis mauquf. Nah, wa misalul fi'li an Nafi'in. Nafi ini siapa? Maula Ibnu Umar. An Nafi'in qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sini pakai mim ya. Itu hapus ganti nun ya. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yutiru ala rahilatihi. Nah, dan ini Dan ini sesuai dengan mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Apa itu? Bahwasanya witir itu sunnah, bukan wajib. Buktinya apa? Ini sahabat Ibnu Umar sholat witir di mana? Di atas kendaraan kan. Sedangkan kalau sholat wajib boleh nggak di atas kendaraan? Nggak boleh, harus diri gitu kan. Nah, tapi yang di sini yang kita bahas bukan itu, bukan masalah fikihnya, tapi masalah apa? Nisbatu sholatil witri, itu fi'il kan? Ila Ibnu Umar, dan beliau adalah sahabi. Maka di sini hadis mauquf. Lanjut ke al-masalah ar-rabi'ah. Hukmul haditsil mauquf. Sama kayak marfu, bisa sahih atau hasan atau dhaif. Bahkan bisa juga maudhu ya kan. Biasa bi tawaffuri syuruti qabul haditsi aw adamiha. Nah, yatafarra'u an dalika, itu hukum min haitsu Sina al-haditsiyah. As-sina al-haditsiyah. Lanjut, yatafarra'u an hukmu bi thubutihi hukmu bil hujjah. Apakah dia hujjah? Ya. Fa in sahha fa hal yuhtajju bi? Kata beliau, lil fuqaha khilafun. Ini kasih nomor 1. Wal masyhur inda Syafi'iyah anna qaula sahabi laisa hujjatan. Nah, yang dimaksud dari sini apa? Qaulu sahabi yang mana? Yang murni hadis mauquf ya. Tapi kalau qaulu sahabinya la hukmur raf'i minas sunnati kada au umiran bi kada, itu hujjah. Di sini yang murni murni mauquf ya. Hadza idza lam yakun fihi qarinatun ala raf'i, itu kata beliau di sini kan. Kemudian yang kedua, pendapat kedua, wa yahtajju bil mauqufi aktsarul fuqaha. Tapi selain Syafi'iyah i'tibar bahwasanya qaulu sahabi itu hujjah. Dan ini bukan rahasia lagi kan. Wala yakhfa, kata beliau, anna a'immatal fuqaha lam yakhruju fi ara'ihim an aqwalihim fil ghalib wallahu a'lam. Nah, itu dia hadis mauquf beserta hukumnya. Kita balik lagi ya. Udah jalan-jalan ke mauquf, balik lagi nih ke maqtu. Nah, setelah marfu, mauquf, setelahnya al-maqtu. Masalah al-khamisah. Al-haditsul maqtu. Nah, al-maqtu itu bukan bukan munqati ya. Maqtu itu bukan wal munqati. Apa bedanya maqtu sama munqati? Maqtu itu min sifati min sifatil matan. Matannya kan. Bitibaril qail ya kan ya. Atau mayusnadu ilaihil qaulu wal fi'lu wat taqrir gitu kan. Sedangkan munqati itu min sifati as-sanad. Nah, dari sanadnya munqati, ada yang terputus. Itu dia hadis munqati. Hadis maqtu ghairu munqati. Apa itu hadis maqtu? Kata beliau, ma udhifa ila tabi'i aw man dunahu. Tabi contohnya siapa? Sa'id bin Musayyib, contoh Masruq bin al-Ajda', atau Al-Hasan al-Basri, tabi'in. Aw man dunahu, siapa setelahnya? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Aw man dunahu min qaulin aw fi'lin. Aw fi'lin. Tapi ada itlaq Imam Syafi'i. Nah, terkadang Imam Syafi'i atau Imam Tabari ini
itu beliau mengatakan hadis maktu wa arada bi apa? Mereka maunya apa? Yang dimaksud adalah munqati. Nah, yang dimaksud adalah munqati. Nah, ini harus tahu siyaqul kalamnya. Asadisah. Setelah definisi kita lanjut ke contoh. Asadisah mithalul maqtu' minal qaul. Qaulu Sa'id bin Musayyib. Ini Sa'id bin Musayyib beliau sayyidut tabi'in. Wafat tahun 94 Hijriah. La tusaghiru lafdzal mushaf. Nah, enggak boleh ngomong apa? Musayhif, enggak boleh ya. Wala lafdzatal masjid. Nah, enggak boleh ngomong apa? Musayjid. Nah, itu enggak boleh. Apa ilahnya? Kata beliau. Maka lillahi ta'ala fahuwa 'azimun jalilun hasan atau 'azimun hasanun jalil. Ini ilahnya. Maka lillahi fahuwa 'azimun hasanun jalil. Nah, sering kita diajarkan oleh guru kita, Bunda Al-Habib, Sidil Habib. Beliau apa? La tasif apa? Al-musaf al-latiful hajm. Nah, kita enggak boleh mensifati Al-Qur'an yang sering kita bawa itu dengan apa? Kecil, enggak boleh. Enggak boleh kita sifati apa? Al-musaf shagir, jangan. Tapi kita sifati apa? Al-musaf al-latif. Nah, kenapa? Maka lillahi fa huwa 'azim. Enggak ada lillahi shagir itu enggak ada. Sama juga Imam Bajuri. Imam Bajuri di Hasyiah beliau atas Syama'il ketika membahas riwayat lihyatun Nabi ya. Ada yang riwayat fi ba'd riwayat katsal lihyah, fi ba'd riwayat azimal lihyah. Kata beliau apa? Wa 'ala kullin fa lihyatuhu sallallahu alaihi wasallam azimah. Nah, jadi jangan sebut apa? Jangan sebut lihyatun Nabi katsifah. Karena itu lafadznya kurang bagus ya. Ya Pak, lihyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Azimah. Nah, azimah. Sama. Sering kita diceritakan Habib apa? Dari apa? Cerita antara Habib Ali Jufri sama Habib Muhammad Asy-Syatiri. Ketika beliau lagi makan bareng itu kan. Dan sama Habib Muhammad Asy-Syatiri gitu. Ya Ali, kul, zid, makan lagi. Kata beliau lah, syabi'atu. Sama Habib di tanbih. La taqul syabi'atu. Qul tafaitu. Nah, li'anna syiba lit-talibil ilmi madhmum. Jangan bilang udah kenyang, tapi apa? Udah cukup. Nah, udah cukup. Sama juga beliau jelaskan apa? Beliau enggak suka apa? Habib Ahmad Ibn Abdul Qadir As-Saqaf ya. Beliau ngomong itu. Jangan apa? Enggak suka ngomong imtihan. Ana mau masuk imtihan. Itu beliau ngomongnya gitu. Tak kebalik ya? Enggak tahu. Nah, beliau jelasin apa? Yang juga yang tahu yang di Jeddah Abdul Qadir. Nah, beliau jelasin apa? Enggak suka ngomong imtihan. Karena imtihan itu ada apa? Fihi iqa'u tullab fil mihnah. Sedangkan guru tuh enggak mau apa? Yuqi'u fil mihnah, tapi maunya apa? Mau yakhtabir an khibratihi fi hadzal fan. Jadi apa? Qul ikhtibarat. Fil ikhtibarat ikhtiyarat. Nah, fil ikhtibarat ikhtiyarat. Seperti itu. Seperti itu. Ini mengganti lafaz. Makanya ini mengganti lafaz ini manhajun nabawi. Bahkan kalau kita lihat bahkan itu manhajul Quran lagi. Di Al-Qur'an itu ada kalimat-kalimat ya ayyuhan nas. Ya kan ya? Bukan, ya ayyuhalladzina amanu. Apa ayat awalu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Di Al-Qur'an nih, awal ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu apa? Yang paling awal. Pasnya di Al-Baqarah dong. Kiri bawah itu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu apa? Ra'ina wa qulu unzurna. Ini kan manhaj Quran ya. Jangan ngomong ra'ina. Ini orang Yahudi suka ngomong ra'ina. Tapi apa? Qul apa? Tapi ngomong apa? Unzurna. Diganti kan. Makanya sahabat Nabi juga biasanya ada yang kayak Sa'id bin Musayyib. Ini nama kakeknya sahabat ya. Sa'id bin Musayyib ibni Hazn. Nah, ibni Hazn. Ini Hazn ketemu Nabi, kata Nabi, ganti namamu jadi Sahal. Sama Hazn apa? Enggak,
Hazin itu kalau di Arab katanya hazin itu orang kalau perang itu dia menakutkan, itu hazin. Jadi dia gak mau ganti nama. Kata saya itu apa? Sampai sekarang itu keluarga kami jadi susah gara-gara kakek anak gak mau ganti nama. Gak mau apa? Ganti nama. Tuh. Wa misalul fi'li, di sini misalul fi'li kana Masruq. Nah, di sini juga Masruq Ibnul Ajda'. Nah, Masruq Ibni Al-Ajda', tabi'i ya, Ibni Malik Al-Hamdani, bukan Al-Hamadani ya. Beda Al-Hamdani sama Al-Hamadan. Kalau Hamdan itu kabilah dari Yaman yang pergi Kufah. Kalau Hamadan itu sekarang di Iran ya. Sampingnya Teheran, bawahnya ada Asbahan. Nah, itu Hamadan bidzal. Tapi ini Hamdan. Nah, itu Hamdan itu nisbah ke kabilah Yaman. Nah, beliau apa? Masruq Ibnul Ajda'. Ajda' ini apa? Beliau pernah datang ke zamannya Sina Umar. Khalifah Umar Ibn Khattab datang, ditanya, "Man anta?" kan? "Ana Masruq Ibnul Ajda'." Sama Umar, "Al-Ajda' ada syaitan. Anta Masruq Ibnu Abdurrahman." Nah, Masruq Ibni Abdurrahman. Itu ganti juga kan? Ajda' nama syaitan. Dan beliau kenapa disebut Masruq? Karena beliau kata Imam Khatib Al-Baghdadi dari Baghdad apa? Ketika kecilnya beliau dicuri. Nah, suriqa saghiran. Kemudian balik lagi, maka dikasih nama Masruq. Nah, kata beliau apa? Di sini yang kita mau bahas di sini apa? Kana Masruq yurhi as-sitra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Nah, beliau itu apa? Menutup tirai di rumah beliau. Jadi beliau punya gurfah sendiri itu kan. Tutup tirai dan membiarkan keluarganya dengan dunia mereka. Karena beliau katakan beliau itu zahid, abid, dan beliau juga mukri, pemufti. Nah, itu Masruq Ibnu Al-Ajda'. Lanjut ya, sabi'ah hukmul haditsil maqtu'. Nah, di sini beliau enggak berbicara tentang hasan wala sahih, enggak la yatakalam an hukmihi bi'tibari apa? Sinal haditsiyah, langsung ke apa? Bi'tibari hujjiyah. Jadi apa? La yuhtajju bihi fil ahkami syar'iyyah. Nah, tadi hadis mauquf saja, yang itu hadis sahabi ya kan ya? Itu saja. Mukhtalafun fi bainal fuqaha tadi ya, mukhtalaf kan? Walaupun aktsaruhum ala hujjati. Tapi al-masyhur dari Syafi'iyah tadi apa? Laisa bi hujjah ya kan. Apalagi tabi'i wa man ba'dahum. Kan maqtu tadi apa maqtu definisinya? Mudhifa ila tabi'i wa man ba'dahum. Ya annahu kalamu ahadil muslimin. Wa la yalzamul akhdhu bihi illa idza wujidat qarinatur raf'i fayakunu marfu'an aw qarinatul waqfi fayakunu mauqufan. Ya udah, kecuali ada qarinah bahwasanya hadis ini hadis apa? Hadis marfu. Nah, mauquf lahu apa? Maqtu lahu hukmu ar-raf'i. Nah, gimana itu? Atau dia lahu hukmu al-waqf. Ini antum hukum hadis maqtu ini di beberapa buku mustalah hadis, bahkan sampai tadribur rawi antum enggak bakal nemu membicarakan hukum secara detail seperti ini. Nah, bisa antum temukan di buku Mubtadi'in. Nah, ini min mazaya hadal kitab. Beliau pasti nyebutin apa? Definisi misal hukum. Nah, di buku-buku lain panjang lebar di definisi kan istilah kan ini apa? Ilmu istilah kan. Ternyata enggak nyebutin hukum wala misal lah kata. Atsaminah, lanjut setelahnya. Qala al-Khatibu fi jami'ihi. Ya kan? Jami' apa? Nah, buku beliau kemarin Al-Jami' li akhlaq rawi wa adab sami'. Innahu yalzamu wa ma dzalika, walaupun dia bukan hujjah hadis maqtu' ini kan. Kata beliau apa? Innahu yalzamu kitabatul ahadits al-maqtu'at anit tabi'in wan nadharu fiha. Supaya kita baca. Kenapa kita baca dan kita tulis? Kata beliau. Apa? Ya Imam Khatib, kenapa kita harus nulis dan baca hadis maqtu'? Kata beliau yang pertama, liyatakhayyar min aqwalihim. Nah, supaya kita apa? Bisa memilih ahsanahum fil aqwal wa af'alihim minal ulum wal fawaid kan. Yang kedua faedahnya apa? Wala yusyadzu an madahibim, supaya tidak syad. Barangkali ketika kita baca maqtu al hadis al maqtu'at itu ada apa? Ada naqlul ijma'. Kalau kita mukhalafah, kita enggak baca, enggak tahu ijma' mereka, nanti
jadinya apa? Syad, hukumnya syad. Dan tambah lagi qala Sakhawi fi Fathul Mughith. Ditambah lagi nih, faedah salisa berarti ya. La siyama wa hiya ahadu ma ya'tadidu bil mursal. Ini faedah yang ketiga nih. Dia salah satu yang bisa memperkuat hadis mursal. Karena hadis mursal itu hadis dhaif. Ya kan, hadis mursal itu hadis dhaif. Karena ada yang terputus itu antara tabi'i sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama yattadihu bihal ma'nal muhtamal minal marfu. Atau barangkali ada hadis mauquf maqtu menjelaskan kalimat yang gharibah fi hadis al marfu. Contohnya kayak hadis ini kan. Kayak hadis itu. Hadis awalu hidayatul wahyi itu. Ya kan Imam Zuhri kan tabi'i ya. Beliau mengartikan at-tahannus itu apa? At-ta'abbud. Nah, itu kan menjelaskan kan. At-ta'abbud dzatil layali kan. At-tasi'ah yujadu al-haditsul maqtu ghaliban. Nah, ini kita baca tentang mazinah. Mazhar dari kitab juga beliau pasti setiap beliau kasih mazinah kalau mau baca langsung. Di mana? Jadi tapi bukan berarti buku yang disebutkan ini adalah semuanya hadis maqtu, enggak. Al-ghalib fihi hadis maqtu wal mauquf. Beliau fi Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, Ibnu Abi Syaibah di sini adalah Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad yang meninggal tahun 235. Berarti meninggal setelah Imam Ali bin Madini 234 beliau. Ini Imam Ibnu Syaibah Abu Bakar ya. Yang Abdullah bukan yang Utsman. Karena beliau punya saudara, 3 saudara beliau atau 2 ya. Semuanya muhaddisin. Wa Abdur Razzaq. Dan ini Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu kalau untuk ke Darul Ifta itu ada tuh di depan itu. 26 jilid. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad Huwama. Kana. Wa Musannaf Abdur Razzaq. Sini Abdur Razzaq juga Abu Bakar. Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani beliau. Meninggal tahun 211. Nah, ini Musannaf Abdur Razzaq As-San'ani itu ada di Darut Ta'sil atau di Majlisil Ilmi bil Hindi. Inanya tuh Syekh Abdurrahman Al-Alzami ya kan. Kemudian juga sini lo nyebutin 3 tafsir yang dimana situ banyak hadis maqtu. Tafasir, contohnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Namanya apa? Bayanu apa? Jami'ul Bayan fi Tawil Quran ya kan ya. Punya Imam Abu Ja'far Muhammad Ibni Jarir At-Tabari, meninggal tahun 310 Hijriah. Kemudian juga ada tafsir Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim Shahibul Ilal, Shahibul Jahri wa Ta'dil. Beliau juga punya tafsir 1 jilid. Beliau siapa? Beliau ini Muhammad Abu Abdurrahman Muhammad Ibni, bapak beliau Muhammad Ibni Idris. Beliau siapa? Beliau itu Abdurrahman Ibni Muhammad Ibni Idris. Nah, Abdurrahman Ibni Muhammad Ibni Idris Ar-Razi Al-Hanzali, meninggal tahun 327. Ada juga tafsir Ibnul Munzir. Nah, ini Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Ibnul Munzir. Salah satu dari apa? Arba'ah Muhammadun fi madzhab Syafi'i ya kan ya? Muhammad Ibni Ishaq, Ibni Khuzaimah, Muhammad Ibni Nasr, Muhammad Ibni Jarir sama Muhammad Ibni Munzir ya kan? Muhammad Ibni Ibrahim Ibni Munzir. Meninggal tahun 319. Punya 2 jilid tafsir juga. Wa yujadu fiha aidan al-hadits mauquf. Jadi enggak semuanya hadis maqtu. Nah, itu dia 3 hadis taksim al-ahadits bi'tibari apa? Bi'tibari qawlihi. Nah, tabqa ada lagi, kan ada tabi'in ya. Tabi'in wa mabadahum itu hadis maqtu. Ke atas itu ada namanya hadis mauquf, ke atas lagi Rasulullah hadis marfu. Ada lagi di atasnya apa tuh? Nah, al-hadits al-qudsi. Nah, apa bedanya hadis qudsi sama hadis yang biasanya? Bedanya hadis qudsi itu apa? Lafzuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu min indillah, imma bil manam wa imma bil ilham. Nah, gitu ya. Hadis Nabi lafaz sama maknanya min indin Nabi. Terus apa bedanya hadis qudsi sama Al-Qur'an? Apa bedanya hadis qudsi sama Al-Qur'an? Bedanya banyak kayaknya. Quran itu mukjizat. Yang hadis qudsi bukan mukjizat.
Al-Quran itu satu-satunya yang bisa dipakai buat sholat, ya kan? Sedangkan hadis qudsi nggak bisa nggak di sholat habis Al-Fatihah amin terus ngomong ya ibadi, nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga, hadis Quran itu mutawatir, sedangkan hadis qudsi ahad. Dia hukum bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, bisa juga maudhu bahkan. Dan yang keempat apa bedanya? Al-Quran boleh nggak disentuh? Ya, boleh aja disentuh buat baca gimana. Tapi yang tohir itu kan, nah, boleh bagi yang tohir. Karena hadis qudsi mau tohir, begitu tohir boleh dipegang. Apalagi kalau dibaca Quran itu setiap hurufnya berapa pahalanya? 10 kan? Setiap huruf ya, bukan setiap lafaz. Karena hadis qudsi tidak seperti itu. Itulah perbedaan Quran sama hadis qudsi ya. Hadis qudsi apakah ada, kan sebenarnya ada qaul, fi'il, takrir itu kan. Hadis qudsi adanya apa? Kalam saja ya. Kalam saja. Adanya hadis, contohnya apa? Ma akhrajahu Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tentang apa? Hadis tentang ana inda dhanni abdi bi. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Wa man taqarraba minni apa itu? Shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Wa man taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa man taqarraba wa man ja'ani atani yamshi ataituhu harwalatan. Nah, itu hadis di Sahih Muslim. Itu hadis apa? Qudsi. Karena apa? Hadis qudsi itu misalnya mudahnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu taala, atau fi ma yarwihi an rabbih. Nah, itu bisa disebut hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani. Nah, ini jangan salah baca. Jadi ada orang salah baca nih. Apa? Kan qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillah an rajulin. An rajulin. Berarti apa? Bukan an rajulin tapi azza wa jalla. Kan azza kan za ya kan kayak nun ya. Jadi an. Wa jalla dibaca apa? Rajul. Kan wa hilang atasnya tuh kepala jadi ro kan. Nah, hebat sekali ya. Allah riwayatkan ke rajul. Siapa rajul ini? Tinggi derajatnya ya? Gak mungkin ya, mustahil. Itu apa? Itu mustahil. Kemudian diskusi di sini ada madzinahnya mana? Kan beliau nyebutin ya. Kita udah nyebutin definisinya, udah nyebutin misal. Kita nyebutin madzinah. Seperti manhaj beliau ya. Madzinahnya diskusi ada Al-Imam Al-Munawi. Punya apa? Punya buku Al-Ithafat As-Saniyah fil Ahadits Al-Qudsiyah. Itu hampir 200-an hadis qudsi di situ. Nah, tapi antum kalau baca bukunya nih ya, di awal muqaddimahnya apa? Kan biasanya di awal kita pada fayaqul fakir Tajuddin. Nah, itu bilang Tajuddin Ibnu Al-Munawi. Tajuddin itu anaknya Imam Abdur Rauf Al-Munawi. Nah, tapi kalau buka di covernya itu punya siapa? Beli Abdur Rauf. Abdur Rauf Al-Munawi yang meninggal tahun 131 ya. Ini sebagian cover bukunya ada 1301 enggak, 1031 karena beliau muridnya siapa? Imam Ar-Romli. Beliau pernah ngajar di Madrasah Sholahiyah yang dibangun oleh Al-Amir Salahuddin Al-Ayyubi. Sampingnya apa? Sampingnya makam Imam Syafi'i. Itu ada Madrasah Sholahiyah, kata Imam Suyuti apa? Wa yambagi an yuqala lahu tajul madaris. Karena nih apa kata beliau? A'dhamul madaris di dunia. Itu Madrasah As-Sholahiyah. Nah, kata muhakkiknya apa? Jadi bukunya ini yang nulis pertama kali siapa? Abdur Rauf. Tapi kan beliau di akhir hayatnya beliau tuh kena buta, sakit-sakitan juga beliau, dia kena banyak hasad kan, beliau diracunin dan sebagainya. Akhirnya yang meneruskan siapa? Kan masih muswaddah itu. Diteruskan oleh anaknya. Kemudian anaknya ketika sudah selesai semuanya, beliau apa? Nisbatkan ke beliau. Fayaqulu Tajuddin Ibnu Abdur Rauf Al-Munawi. Munawi nisbatan ila Minya ya. Minya nih. Setelah Asyut.
sebelum apa tuh? Setelah Fayyum, sebelum Asyut, ya kan ya? Kalau dari Kairo. Setelah Fayyum, sebelum Asyut. Itu mainnya. Muhafadzah sekarang. Nah, itu. Lanjut ya. Setelahnya ini mudah saja. Kita lanjut setelahnya al-hadits al-musnad. Tapi lebih baik kita loncat dulu ke hadis muttasil ya. Karena musnad ini murakkab baina marfu sama muttasil. Kan secara tartib mantiknya gitu ya. Murakkab diakhirkan. Kita dahulukan yang juz'i baru setelahnya yang kita rakab minhu. Min hadil ajza ya. Kita lanjut dulu al-hadis al-muttasil. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Al-masail al-mustafadah al-ula al-hadithul muttasil wa yuqalu lahu al-hadithul mawsul wal muttasil wa huwa alladhi ittasala isnaduhu bisababi sama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu hatta yantahiya ila muntaha. Ini kan kita udah bahas ya ketika membahas apa? Syarat hadis sahih. Al-ittisal kan? Ini ittisal definisinya nih. Alladzi ittasala isnaduhu bisababi. Kenapa? Sama. Jadi setiap rawi di silsilatul ruwah itu kulli rawin min ruwatihi. Mereka semuanya mendengar ke gurunya. Mimman fawqahu hatta yantahiya ila muntaha. Di sini kalau kita perhatikan syarahnya. Hatta yantahiya ila muntaha. Sedangkan di atas di matanya apa? Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa. Berarti seakan-akan di matan ini apa? Cuma apa? Hadis muttasil itu cuma apa? Hadis marfu. Ya kan ya? Lil mustafa kan ya? Isnaduhu lil mustafa. Nah, diganti sama syarih ila muntaha, umum. Nah, jadi enggak cuma apa? Karena dia hadis muttasil tuh enggak cuma hadis marfu. Nah, kata beliau apa? Wa yutlaqu 'alal marfu wal mauquf. Nah, nih. Karena hadis muttasil itu diitlaqkan untuk hadis yang marfu sama mauquf. Kalau tabi enggak, maqtu enggak. Jadi hadis maqtu kita enggak perlu disifati hadis muttasil. Mau muttasil mau enggak. Karena dia bukan hujjah gitu kan. Enggak perlu. Kecuali kalau ditakyid. Sama kayak mauquf. Jadi kan mauquf itu ila sahabi. Tapi terkadang bisa buat tabi kalau ditakyid. Mauquf ala Sa'id bin Musayyib, ya kan ya? Di sini juga dia muttasil apa? Muttasil isnad ila az-Zuhri. Nah, itu ditakyid. Atsaniyah atau al-mas'alah atsaniyah. Yufhamu min dhahiri qaulin nadhim isnaduhu lil mustafa anna al-mauquf la yakunu muttasilan. Wa hadha ghairu sahih. Nah, ini ta'qib ya, ta'aqub beliau. Wa li hadha istadraka Syekh Abdus Sattar Abu Guddah alaihi faqala wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha. Nah, diganti ini. Lil mustafa jadi lil muntaha. Atsalitsah, mithalul muttasil marfu' ma jaa fil muwatta' li Malikin. Kata beliau apa? Ini Malikin dua kali, Malik lagi. An Ibnu Syihabin. Siapa Ibnu Syihab? Muhammad ibn Ubaidillah Az-Zuhri ya. An Salim ibn Abdullah. Siapa Salim? Anaknya Abdullah ibn Umar, cucunya Umar, ya kan? An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal maghriba wal isya'a bil Muzdalifati jami'an. Ini juga bisa jadi contoh buat apa tadi? Hadis marfu yang qauli, ya kan ya? Yang fi'li, ya kan ya? Nah, ini. Apa hukumnya? Sahih, hasan atau dhaif? Nah, itu udah kita jelaskan caranya kemarin ya, seperti itu. Tinggal kayak gitu ditiru. Wa misal muttasil al-mauquf marwahu Malikun fil Muwatta' aidan ya. An-Nafi'in anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma aqama bi Makkah asyra layalin yaqsurus salata illa an yusalliha ma'al imami fayusalliha bi salatihi. Ini apa bedanya sama yang pertama? Sama-sama tentang salat loh. Yang di atas jamak, yang di bawah qasar, sama-sama di safar. Bedanya yang di atas itu nisbat al-fi'l ila man? Ila Rasulillah. Makanya hadisnya hadis marfu al-muttasil. Sedangkan yang kedua ini nisbat fi'il ila siapa? Abdullah bin Umar. Qasornya Abdullah bin Umar. Makanya hadisnya hadis mauquf al-muttasil. Ar-rabi'ah hukmul muttasil as-sihhatu wal hasanu wad dha'fu. Terakhir, haditsul musnad ya. Nah, ini musnad itu murakkab baina
hadis marfu sama hadis muttasil. Kita akhirkan. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Apa yabin? Bana yabinu. Kan kita di fikih biasanya belajar al-udul muban. Apa itu? Al-maqtu. Bukan yang jelas. Yang maktu terpotong. Nah, jadi walam yanqati aslinya apa artinya lam yanqati. Nah. Al-ula al-haditsul musnad wa mattasala sanaduhu marfu'an ilan nabi, ya kan? Mattasala ini apa? Hadis muttasil, ya kan ya? Marfu'an apa? Hadis marfu. Nah, tinggal tambah aja tadi. Marfu tambah muttasil sama dengan musnad. Fa kullu musnadin marfu'un wa laysa kullu marfu'in musnadan. Idz qad yakunul marfu'u munqati'an au mu'dalan au mu'allaqan, tadi udah jelasin ya. Bi khilafil musnad. Musnad itu harus marfu yang muttasil. Fala budda fihi min syartain. Ar-raf'u wal ittisal. Nah, ini ma'alaihi al-imam siapa nih yang berpendapat seperti ini? Al-Imam Al-Hakim, ya kan ya? Kemudian setelahnya juga ditarjih sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan inda Ibnu Abdul Bar, hadis musnad itu adalah hadis marfu. Muradif nih. Musnad sama dengan marfu. Itu inda Ibnu Abdul Bar atau inda Al-Khatib, musnad sama dengan muttasil. Nah, sama Imam Hakim. Padahal Imam Hakim setelah Ibnu Abdul Bar sama Khatib atau sebelum? Sebelum padahal. Tapi beliau yang ditarjihkan sama Imam Ibnu Hajar. Wa ma'na qauli nadhim wa lam yabin ay lam yanqati. Nah. Al-masalah tsaniyah, misal musnad qala Imam Ibnu Majah fi sunanihi haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili Abu Ja'far qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khaira khazain walitilkal khazain mafatih fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr wa wailun li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Mana yang azim ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang jadi pintu buat kebaikan, bukan pintu buat apa? Keburukan. Faqulu rawin sami'a min syaikhihi. Jadi siapa? Harun Ibni Sa'id dari Imam Ibnu Majah dulu. Ibnu Majah itu dengar langsung dari gurunya. Harun. Mana dalilnya? Ngomong haddatsana itu. Itu dalil. Kemudian Harun Ibnu Sa'id itu dengarin dari gurunya siapa? Abdullah. Dalilnya mana itu? Kalimat haddatsana itu sana itu ikhtisar, dibaca haddatsana. Dan Abdullah bin Wahb itu dengarin dari gurunya siapa? Abdurrahman. Dalilnya mana tuh ngomong akhbaroni. Dan Abdurrahman langsung dengar dari Abi Hazim dan Abi Hazim langsung dengar dari sahabat. Siapa itu? Sahal ibnu Sa'din radhiyallahu anhu. Beliau yang sahabat terakhir wafat di mana? Di Madinah. Tahun berapa? Tahun 88. Makanya karena beliau terakhir, sahabat terakhir, makanya Imam Malik itu nggak bisa kita sebut tabi'i. Karena nggak mungkin beliau bertemu sama sahabat di Madinah, karena beliau nggak pernah keluar Madinah ini. Nah, beliau nggak pernah ketemu sama sahabat. Karena yang terakhir wafat siapa? Sahal bin Sa'ad, meninggal tahun 88. Sedangkan Imam Malik lahir tahun berapa? Imam Malik tahun 90. Nggak mungkin ketemu. Gitu ya. Nah, terakhir, ats-tsalitsah, hukmul musnad. Qad yakunu shahihan aw hasanan aw dhaifan. Aw dhaifan. Nah, apa bedanya musnad yang dimaksud di sini sama hadis apa? Sama buku Masanid, Musnad Imam Ahmad, ya kan ya? Sekarang kita dengar ya, ada Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam siapa lagi? Musnad Baqi bin Makhlad, Musnad siapa? Al-Humaidi. Nah, banyak musnad kan. Apa bedanya? Ini adalah sifat buat apa? Hadis musnad itu sifat buat hadis sama sanad. Ya, hadis musnad yang dimaksud sini adalah sifat buat matan sama sanad. Karena dia marfu mutasil ya kan ya. Sedangkan musnad yang dimaksud Musnad Ahmad, Musnad Baqi bin Makhlad itu adalah istilah buat penulisan buku. Artinya apa? Artinya adalah buku yang
tartibnya ala hasabi as-sahabah. Makanya tartibnya tuh biasanya mulai dengan khulafa ar-rasyidin dulu. Musnad Abi Bakar dulu. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dahulu, kemudian musnad Umar setelahnya. Setelahnya musnad siapa? Utsman, musnad Ali, seperti itu. Itu cara penulisan buku, itu musnad. Yang dimaksud di situ. Atau ada itak yang ketiga. Ya, yang pertama kan sifat buat hadis ya. Ada sifat buku. Yang ketiga juga yang ketiga nih yang paling dia artinya al hadis yang disebutkan sanadnya. Makanya Imam Bukhari namain bukunya apa? Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Nah, musnad itu maksudnya apa? Apakah musnad sahabi? Dengan beliau di bukunya apa? Jami kan. Dari mulai wahyu, awal wahyu, kemudian ke iman, kemudian taharah, salat dan sebagainya. Nah, enggak seperti musnad Imam Ahmad yang sahabat dulu. Jadi arti musnad di situ artinya apa? Al haditsul ladzi yudkaru fihi as-sanad. Nah, seperti itu. Jadi semoga kita hari ini 4 bait dahulu ya. 4 bait semoga jelas dan bermanfaat. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina.